Oke, kita lanjut ke exercise 7, accounting transaction in the general ledger. Nah, di sini di exercise 7 ini kita akan membuat transaksi dengan menggunakan enjoy screen dan complex screen. Lalu kita akan melihat letak transaksi yang kita buat tadi itu di balance sheet itu letaknya ada di mana sih gitu. Nah, untuk exercise 7 ini dia ada 6 task kalau nggak salah, iya ada 6 task. Kita kerjakan yang task yang pertama dulu, langsung ke solutionnya aja. Oke, untuk yang task yang pertama adalah post an increase in capital. Nah, di sini kita akan mencoba membuat transaksi penambahan kapital atau modal dengan menggunakan enjoy screen. Ya, jadi kan yang kita pelajarin di materi SAP kalau misalnya screen itu ada dua ya, ada enjoy screen dan complex screen. Itu. Di exercise sebelumnya itu kita juga udah membuat akun kapital yang kita punya masing-masing, yaitu yang 700 F60 sesuai dengan nomor urut dan kode kelas kita. Untuk GL account itu juga udah kita assign ke balance sheet. Nah, sekarang kita mau mencoba membuat transaksi dengan menggunakan akun kita yang masing-masing itu. Jadi kita nanti akan melakukan posting untuk penambahan kapital nih sebesar 200.000 dengan menggunakan enjoy screen di task 1 ini. Nah, langkah-langkahnya adalah di nih. Ya, bisa lihat di modul atau di layar. Kita ke SAP lagi, ke accounting, lalu ke financial accounting, general ledger, dokumen entry, enter GL account dokumen, kita double klik. Dan nanti akan masuk ke enter GL account dokumen company code 1000. Dan tertera di sini adalah tampilan enjoy screen. Dan nanti biasanya kalau misalnya tadi kalian setelah masuk ini akan disuruh masukin company code. Kalau misalnya disuruh masukin company code, isi aja 1000. Kalau misalnya nggak diminta kayak gini, nggak apa-apa, langsung masuk ke sini gitu. Nah, ini adalah tampilan untuk enjoy screen. Kalau tampilan atau layout dari enjoy screen. Nah, jadi untuk enjoy screen itu kan ada 4 bagian. Ada template. Nah, di sini belum terlihat nih template-nya, harus kita klik try on dulu baru template-nya muncul. Template. Nah, di sini template ini, dengan template ini kita bisa milih kolom apa sih yang mau kita tambahin gitu. Kita tutup aja template-nya. Habis itu di kiri atas ini ada yang namanya header data, yang ada basic data sama details. Terus yang amount information yang di kanan atas itu adalah information area, dan yang di bawah ini yang panjang ini adalah line item information, tempat untuk kita input jurnal yang akan kita posting. Jadi untuk enjoy screen tampilannya itu ada di satu screen yang sama. Untuk kita posting debit kredit semua ada di sini. Jadi kita mau posting ada di sini. Gitu. Nah, sekarang kita mau isi dulu field yang ada di header data ini. Kita isi dokumen date-nya untuk tanggal hari ini. Kebetulan tanggal hari ini adalah tanggal 6, sama kayak kalian kelas. Ya, karena ini tengah malam. Ini tanggal 6 bulan 9 2023, kita centang aja. Gitu. Bis itu posting date-nya udah sama. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita sesuaikan. Nih. Header datanya kita isi dengan today's date. Tanggal hari ini, posting date-nya juga. Terus untuk dokumen header text-nya kita klik increase in capital. Kode kelas kita F, nomor urutnya 60. Habis itu setelah kita isi header data ini, kita mau isi yang kita pindah ke line item information yang di bawah. Nah, di sini untuk di PDF-nya, kalau kita lihat kan di line item ini yang kita isi, ada kolom yang harus kita isi adalah business area. Tapi di line item information ini dia belum ada nih business area. Makanya kita mau mencoba memasukkan kolom business area, karena nanti kita mau input business area.
Nah, untuk nambahin kolom itu, tadi kan di template itu kita bisa nambahin kolom. Nah, makanya kita mau nambahin kolom bisnis area itu pakai template. Kita munculin dulu templatenya, klik try on. Habis itu kita klik yang screen variant for item, baru yang z underscore with business area kita double klik. Nah, nanti akan muncul di sini bisnis area, kolom bisnis area. Habis itu kita klik try off biar template-nya hilang lagi. Nah, di sini udah ada bisnis area ya. Habis itu setelah kita tambahin kolom bisnis area, kita mau input untuk line item, 2 line item, satu yang debit, satu yang kredit. Yang pertama yang kredit dulu, GL account-nya itu kita isi 700 F60 sesuai sama kode kelas dan nomor urut. Ya, kode kelas kita F60, itu nomor urut sesuai sama nomor urut kalian. Habis itu kan tadi kita mau menambahkan modal tadi di modul itu sebesar 200.000. Nih 200.000 amount-nya. Langsung aja kita tambahin amount-nya itu 200.000. Terus kita menjurnalnya itu di sisi debit. Di kredit. Nah, habis itu kita masukin bisnis area. Dan bisnis area di PDF kan B bintang pagar-pagar. Nah, ini tuh B kode kelas terus nomor urut. Tapi kalau kalian gak yakin bisa lihat di Excel di kolom bisnis area. Nih, BF01, BF sampai BF60. Aku berarti BF60. Kalian sesuaikan BF-nya. BF berapa? Berarti kita tulis BF60. Oke. Udah untuk yang di kredit. Penambahan modal, kita penambahan modal di kredit. Karena kan kalau misalnya kita menjurnal itu di kredit untuk penambahan modal. Modal itu bertambah di sisi kredit. Habis itu kita mau jurnal untuk yang line item yang kedua. Line item yang kedua bisa lihat di modul. Untuk GL account-nya 78.200. DC-nya kita di debit, ininya 200.000. Bisnis areanya sama BF60. Kalau misalnya udah, kita tekan enter satu kali. Nah, kalau misalnya udah tekan enter satu kali, nanti kita bisa lihat di information area-nya sini udah warna hijau. Nah, kalau misalnya udah warna hijau lampunya, itu tandanya kita udah sesuai, artinya udah balance. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian mau jurnal gitu, terus amount-nya itu satunya 20.000, satunya 200.000. Dan nanti ketika kalian enter itu jadinya bukan hijau tapi merah. Jadi kalau lampunya merah itu nggak akan bisa diposting. Jadi harus diperbaiki dulu jurnalnya baru bisa nanti diposting. Kalau misalnya udah sesuai semua kita bisa posting. Nah, untuk posting itu ada 3 cara. Yang pertama kita bisa klik dokumen terus klik post, atau bisa klik di sini icon disket ini save, atau bisa klik di keyboard Ctrl S. Nah, kita klik yang ini aja, yang icon disket. Nah, setelah kita klik save, nanti di sini akan muncul dokumen yang posted di company code 1000. Kita catat, kita copy, terus ditulis di notes boleh. Oke, kita kalau udah di copy boleh disilang. Kita kan udah selesai melakukan posting, tapi kita nggak tahu nih bentuk jurnal untuk jurnal yang udah kita posting itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, bisa klik di dokumen di kiri atas ini. Habis itu display. Lalu kita akan masuk ke display dokumen data entry view, dan di situ akan muncul 2 jurnal yang kita baru saja buat. Nah, tahu dari mana kalau misalnya yang satu kredit, yang satu debit? Bisa dilihat di amount. Kalau misalnya di belakang amount itu ada minus gitu, berarti dia
kredit. Tapi kalau dia nggak ada berarti dia debit. Satu lagi caranya taunya adalah dari posting key ini, posting key. Di PK ini adalah kalau misalnya 50 dia kredit, tapi kalau misalnya posting key-nya 40 dia debit. Itu. Nah, itu untuk yang cara kita tahu jurnal dari postingan yang udah kita buat. Kita slice N. Kita masuk ke task 2 yaitu query an account. Nah, di sini kita mau make sure bahwa postingan yang udah kita buat tadi itu benar-benar udah sesuai dan udah masuk saldonya ke GL account-nya. Nah, caranya ini bisa lihat ini dari menu accounting. Kita langsung ke SAP-nya, accounting, financial accounting, general ledger, terus account, baru display balances yang biasa, bukan yang new. Dan nanti akan masuk ke halaman GL account balance display. Kita harus isi field yang kosong ini sesuai sama yang ada di modul. Nih, GL account kita isi 78200. GL account atau account number ya. Kita isi 78200. Company code-nya 1000. Fiscal year-nya adalah tahun sekarang. Terus di sini kan ada tulisan business area ya. Tapi di field kita belum ada business area, ya kan? Nah, sedangkan kita sekarang mau lihat apakah yang tadi kita posting itu sudah masuk ke dalam GL account dan business area kita. Nah, cara cek ke business area-nya itu kita bisa klik ke sini yang tanda warna-warni ini, free selection, diklik. Nah, nanti di sini ada field untuk business area. Nah, kita masukin business area-nya. Kan business area itu adalah B, kode kelas, nomor urut. Udah, habis itu kita klik back yang hijau ini. Kita klik back, dan nanti continue kita klik yes. Nah, setelah itu nanti akan ada tulisan di sini satu yang aktif. Artinya di dalamnya itu sudah kita masukkan business account-nya. Lalu kita klik execute di sini. Nah, nanti ditampilin di sini kalau misalnya angka 200.000 yang tadi kita posting itu sudah masuk ke business account kita masing-masing. Nah, di sini saldonya ini pasti ada di debit sebesar 200.000. Nah, di sini periodenya 9 karena kita ada di nomor 9 karena periode kita, bulan kita adalah di bulan 9. Tuh. Nah, kenapa bisa periodenya itu sampai ke 16 padahal kan cuman sampai 1 sampai 12 ya untuk bulan. Nah, untuk 1 sampai 12 itu kan adalah periode untuk melakukan posting di bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, SAP itu menyediakan 4 periode khusus untuk kita melakukan adjustment. Tuh. Jadi ada 12 periode plus 4 tambahan periode khusus untuk adjustment. Gitu. Habis itu kita klik back yang hijau ini. Tadi kan kita lihatnya itu berdasarkan bisnis area kita. Nah, kita gimana kalau misalnya kita mau lihat itu secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan itu berarti tidak terbatas di bisnis area kita. Tuh, makanya kita klik lagi, kita hapus dulu yang bisnis area yang tadi kita input, kita klik ke free selection, baru di bisnis areanya ini kita hapus. Itu setelah kita hapus supaya nanti kalau kita hapus nanti SAP-nya ini biar nampilin semua saldo yang terkait dengan GL account 78200, bukan terkait sama bisnis area kita doang. Itu lalu udah dihapus, kita klik back, kita klik continue. Nah, nanti satu aktifnya itu bakal hilang. Habis itu setelah itu kita klik execute. Dan nanti untuk tampilannya itu adalah tampilan secara kumulatif. Jadi ini tidak terbatas di bisnis area kita. Ini di periode 9. Bisa jadi nanti
bukan bisa jadi, tapi nanti pasti tampilan kalian di layar kalian sama yang ada di sini akan beda. Kenapa? Karena yang di sini adalah tampilan kumulatif pada saat aku ngerjain ini. Dan nanti mungkin ketika kalian ngerjain, nanti pasti ada saldo dari teman-teman kalian yang masuk. Jadi akan semakin banyak, jadi nanti angkanya akan berbeda. Karena angka yang ini adalah angka akumulasi dari semua orang yang ngerjain untuk GL account 78200. Jadi jangan khawatir kalau misalnya angkanya itu berbeda karena ini kumulatif gitu. Itu untuk yang bisnis untuk yang kita memastikan account yang 78200 tidak terbatas di bisnis area. Dan kalau misalnya di periode sebelum periode 9 itu kosong, berarti tandanya di periode yang sebelumnya itu dia nggak ada melakukan posting apa-apa di bulan Januari sampai dengan bulan Agustus gitu. Selanjutnya, setelah kita udah make sure kalau angkanya masuk ke GL account, kita bisa slash n aja. Oke, sekarang kita masuk ke task yang 3, create a complex posting. Di sini kita akan melakukan hal yang sama dengan task yang pertama. Bedanya kalau yang melakukan hal yang sama itu penambahan modal atau kapital. Bedanya kalau yang tadi task 1 itu kita pakai tampilan enjoy screen, kalau sekarang kita pakai complex screen. Untuk langkah-langkahnya bisa lihat di modul accounting, financial accounting, general ledger, dokumen entry, general posting, kita double klik. Nah, nanti akan masuk ke halaman enter GL account posting header data. Nah, ini adalah tampilan untuk complex screen. Tuh, jadi kalau misalnya enjoy screen tadi kan semua itu ada di satu screen yang sama, tapi kalau complex screen itu kita untuk input jurnal, posting jurnal itu debit kredit, kita nggak bisa ada di satu layar yang sama. Jadi nanti kita input yang debit dulu di sini, nanti di halaman selanjutnya kita input kredit, nanti di halaman selanjutnya kita input segala macam kayak gitu. Nah, kita coba dulu untuk yang complex screen. Di complex kita isi dulu untuk header datanya nih. Kita isi sesuai sama yang ada di modul aja. Dokumen date, kita klik untuk tanggal hari ini, tanggal 6, kita centang. Habis itu dokumen type-nya SA, company code-nya 1000, posting date-nya tanggal hari ini, periodnya sekarang benar tanggal nomor 9, currency-nya euro. Oke. Kalau misalnya ini tab SA-nya belum benar, kalian bisa cari di sini ya. Nanti tinggal cari SA baru di double klik. Gitu. Habis itu untuk yang dokumen header text-nya ini kita isi jadi increase in capital F60 sesuai sama kode kelas dan nomor urut kita. Dan setelah itu kita lihat lagi nih, di sini kan udah untuk yang si headernya. Sekarang kita akan mengisi yang ini, sebentar. Kita akan mengisi yang tadi kan kita udah sampai yang currency yang euro. Sekarang kita mau ngisi yang first line item yang ada di bawahnya. Nih, first line item yang ada di bawahnya. Dan untuk first line item yang ada di bawahnya ini adalah untuk, karena posting key-nya kan posting key itu ada 40 50. Yang 40 itu mewakili debit, kalau yang 50 mewakili kredit. Nah, berarti di sini kita memasukkan untuk yang transaksi debit dulu. Gitu. Nah, posting key-nya udah 40. Habis itu account-nya di situ dibilang 78200. Nah, udah 78200, tapi di sini kita nggak terlihat nih untuk kita memasukkan jumlah amount seperti yang tadi 200.000 kan bisa langsung dimasukin di sampingnya. Tapi karena di sini nggak ada, karena ini tampilan ini bukan ada di satu screen yang sama, makanya kita harus berpindah screen dulu untuk nampilin amount-nya.
Jadi untuk bisa nampilin amount, kita klik enter satu kali. Kursor kita tadi di sini kita enter satu kali. Lalu akan muncul screen baru. Di sini ada debit entry. Berarti kita di sini mau masukin amount untuk si debit. Ya, kita mau masuk, berarti artinya debit entry adalah ini adalah kolom untuk memasukkan informasi jurnal yang ada di sebelah debit senilai 200.000. Bisnis areanya diisi yaitu BF udah. Setelah kita mengisi informasi terkait debit, berarti kan sisa yang kredit. Nah, yang kredit ini ada di bawah nih, pakai next line item. Nah, untuk next line itemnya berarti untuk punyanya si kredit. Nah, kredit itu kan posting key-nya adalah 50. Nah, account-nya kita lihat di sini. Next line itemnya adalah account-nya 700, kode kelas, terus nomor urut. Berarti 700 F60. Nah, ini sama, ini kan kita mau masukin yang kredit ya, tetapi kita belum ada tampilan untuk mengisi amount-nya. Nah, biar ada tampilan amount-nya sama kayak tadi, kita enter satu kali. Dan nanti akan ada credit entry, amount-nya kita samain 200.000. Situ bisnis areanya juga disamain BF 60. Udah. Setelah kita isi debit kreditnya udah. Tadi kan kalau misalnya enjoy screen itu, kalau misalnya kita udah mengisi jurnal debit kredit, ketika balance itu akan ada informasi di information area. Nah kan, tapi kalau misalnya di compact screen ini kita belum tahu nih, ini tuh udah balance atau belum. Nah, tapi ada cara biar kita tahu postingan yang udah kita buat ini udah sesuai atau belum, udah balance atau belum. Caranya kita klik display dokumen overview yang gambar gunung matahari ini. Oke, habis itu nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terlihat debitnya 200, kreditnya 200. Kalau gitu artinya sudah balance. Nah, di sini minus artinya debit, di belakang amount. Kalau gitu maka bisa kita posting. Kalau misalnya udah balance dan bisa kita posting, kita klik tombol disket ini. Klik tombol disket, habis itu nanti akan muncul kalau dokumen ini sudah diposted di company code 1000. Jangan lupa di copy sama kayak tadi. Oke, ini bisa kita close aja pop-up-nya. Kalau misalnya udah muncul kayak gitu dan udah dicatat di notes, boleh di slice and kembali ke SAP Easy Access. Sekarang kita masuk ke task 4, display account balances. Nah, untuk di task 4 ini kita mau ngecek lagi nih, setelah kita melakukan posting untuk kedua kalinya, tadi yang pertama itu di enjoy screen, yang kedua di complex screen. Sekarang kita mau lihat apakah saldo account kita, GL account kita yang 78.200 itu udah berubah juga jadi 400.000. 400.000 kan ada akumulasi dari yang enjoy dan complex gitu. Nah, caranya kita ngecek itu, langkah-langkahnya di sini. Boleh kita lihat di sini, counting, langsung ke SAP, accounting, financial accounting, general ledger, information system, general ledger reports, accounts balances, general, GL account balances, baru yang SAP minimal variant kita double klik. Dan nanti akan muncul halaman GL account balances. Dan disitu kita isi sesuai dengan yang ada di PDF, company code-nya, fiscal year, reporting periods, dan sebagainya. Kita klik. GL account-nya itu adalah 78.200. Company code-nya 1000. Untuk fiscal year-nya udah benar 2023. Untuk reporting period, di sini kan masih 1 sampai 16. Nah, 1 sampai 16 itu kan berarti dari bulan Januari sampai dengan bulan adjustment. Tapi di sini kita cuma pengen lihat di periode ini aja.
Jadi kita ganti 9 to 9. Terus kita centang business area allocation. Kalau misalnya udah semua diisi dengan benar, kita klik execute. Oke. Nah, ini akan ditampilkan list akun yang melakukan posting dengan GL account. Dengan GL account itu 78.200 gitu. Nah, karena ini belum banyak, jadinya kita bisa lihat nih kalau benar ternyata saldo posting kita nih akumulatifnya adalah 400.000. Tapi kalau misalnya ternyata nanti untuk di sini tuh terlalu banyak, dan nanti kita bisa pakai menu yang ada di sini, teropong menu find, buat kita cari bisnis area kita masing-masing. Nah, kita klik tadi find, habis itu kita masukkan 78.200, kita klik centang, dan nanti di sini akan ada banyak harusnya nanti kalian. Jadi bukan cuma 2. Nanti kalau misalnya kalian di sini diklik ini ke kanan geser, nanti dia naik 400.000 bukan 0. Jadi nanti kalau misalnya kalian melihat ini banyak dan nggak ada bisnis area kalian, mungkin bisa dicoba cara yang ini nih. Kita klik silang dulu, habis itu 100 ini diganti jadi misalnya 500. Oke, kita klik centang. Nah, kalau misalnya nanti kalian klik 100 terus masih nggak ada karena listnya itu terlalu banyak, jadi artinya 100 itu nanti akan ada tampilan 100 list untuk yang bisnis areanya itu. Nah, tapi kalau misalnya 100 list itu tidak mencukupi itu, makanya kita ganti jadi nanti yang tertampil adalah 500, sebanyak 500 list gitu. Nah, tapi karena ini dia masih cuma 2 doang di sini, makanya gampang untuk kita nyari gitu. Sebenarnya kita nggak usah cari juga kan, di sini udah terlihat ya di yang tadi tampilannya itu gitu. Nah, terus kita lihat di sini kan ada 400.000, di samping itu 000. Nah, kenapa 00 yang di samping itu? Karena yang di baris 0 ini adalah baris untuk previous period, jadi untuk bulan sebelumnya. Nah, yang 400.000 ini adalah untuk current period atau reporting period yang bulan ini. Bulan lalu masih 0 karena belum ada postingan yang terbentuk. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau make sure BA-nya itu udah benar atau belum 400.000, kalau misalnya pas kita cari di luar ini dia nggak ketemu nih BA kita, bisnis area kita, bisa kita cari pakai yang tadi find gitu. Oke, berarti udah benar ya, ini kita adalah 400.000. Oke, kalau misalnya udah benar, kalau udah sesuai, kita slice N. Kita slice N. Sekarang kita masuk ke task 5, yaitu run the balance sheet. Nah, di sini di task 5 ini kita akan melihat tampilan dari balance sheet kita, dan kita akan ngecek GL account yang kemarin udah kita posting itu udah masuk ke balance sheet atau belum. Nah, langkah-langkahnya ada di sini. Bisa lihat di modul atau di layar, accounting, financial accounting, general ledger, information system, general ledger report, balance sheet or profit and loss statement or cash flow, general, actual or actual comparison, baru yang balance sheet or profit and loss statement. Kita double klik, nanti akan masuk ke halaman financial statement. Nah, ini kita isi fieldnya berdasarkan yang ada di modul. GL account-nya itu 700 kode kelas nomor urut dan seterusnya. Kita coba masukin GL account-nya adalah, coba aja kita kosongin aja, GL account-nya adalah 700
kode kelas F60, company code-nya 1000, untuk reporting year-nya benar 2023, lalu reporting period-nya kita hanya mau melihat laporan untuk bulan ini, jadinya 9 to 9, periode 9 September ke September. Nah, comparison-nya kita mau yang tahun lalu. Untuk comparison period-nya adalah kita mau bandingin untuk yang balance sheet tahun ini dan balance sheet tahun lalu dengan periode yang sama, makanya sama-sama 9 to 9 gitu. Habis itu setelah itu kita pastikan yang tercentang di sini adalah classic list. Ya, kita cek dulu apakah udah terisi semua. Ini financial statement versionnya, klik enter. Jangan lupa ini udah bener. GL account, company code ini kosong, financial statement version 2023. Oke. Kalau misalnya udah, lalu kita klik execute. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita masuk ke commercial balance sheet ya ini. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya di dalam subscribe capital ini kita punya angka ordinary share capital yang angkanya adalah 400.000. Ya, 400.000 itu tadi sesuai sama yang udah kita posting, yaitu 200.000 dari yang kompleks 200.000 dari Enjoy Screen yang tas 1, dan yang 200.000 lagi dari kompleks screen yang tas 3. Nah, untuk comparison periodnya 0 karena di bulan 9 di tahun lalu itu kita tidak melakukan posting terkait sama akun ini. Kita baru posting itu di periode yang sekarang. Untuk diferensi ini adalah selisih antara yang reporting dan comparison. Kalau misalnya udah benar, untuk angkanya kita tinggal /n aja. Kalau misalnya sekarang kita masuk ke tas 6, tas yang terakhir. Di tas 6 ini kita akan melihat cost elemen dari suatu GL account itu apa sih. Jadi kalau kita melakukan posting terkait sama revenue dan expense, biasanya kita diminta melakukan cost elemen. Nantinya akan digunakan oleh bagian controlling untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap cost sama revenue-nya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di MASAP, Management Accounting SAP. Nah, di FASAP ini, di Financial Accounting SAP ini, kita hanya mau lihat nih cost elemen dari suatu GL account. Nah, langkah-langkahnya seperti yang ada di sini. Kita accounting, financial accounting, general ledger, master record, GL account, individual processing, double klik yang centrally. Nah, kita akan masuk ke halaman edit GL account centrally. Di situ kita akan isi field sesuai sama yang ada di PDF. GL account-nya itu 475000, company code-nya adalah 1000. GL account-nya kita isi 475000, company code-nya 1000, lalu kita klik enter sekali. Dan nanti di sini muncul keterangan kalau GL account 475000 itu adalah GL account untuk company car cost atau biaya mobil perusahaan. Kalau misalnya kita mau lihat cost elemennya itu bisa kita lihat, bisa kita klik di edit cost elemen ini, dan nanti akan muncul tampilan cost elemen kategorinya itu adalah 1. Dan 1 adalah untuk cost elemen untuk primary cost atau cost reducing revenue. Nah, kalau kita mau lihat cost elemen itu ada apa aja, bisa kita klik yang di samping yang 1. Nah, di sini ada yang cost elemen 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tuh. Nah, untuk penentuannya yang cost elemen kategori ini nanti dilakukan oleh bagian kontrol, dan yang dilakukan oleh bagian controlling. Nah, yang untuk menentukan biaya mana yang masuk ke cost elemen
mana juga adalah nanti bagian controlling, dan itu masih di nasab. Nah, yang penting di FASAP ini kita tahu kalau misalnya kita melakukan posting terkait sama revenue sama expense, nah itu akan berpengaruh ke cost element. Tuh. Oke, untuk kelas 6 cukup sampai di sini, kita boleh slide end.